جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama binikmatil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna binikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibu Wulansari, psikolog dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam forum belajar pekanan kita bersama Ibu Wulansari, psikolog kesayangan kita, dengan kajian parenting dan psikologi anak dengan judul materi Anak Tangguh di Era Now tanpa nestapa candu gadget. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada kuduah kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa menjalani sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini Allah beri kelancaran dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu psikolog kesayangan kita, Ibu Wulansari. Kepada Ibu Wulansari psikolog, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suaranya putus ya Ibu. Jazakillah khairan katsiran kepada Bunda Mimi yang sudah buka. Baik Ibu. Ya, terima kasih sudah membuka dan menyalakan saya untuk memulai kajian kita siang hari ini dengan mengambil topik Anak Tangguh di Era Now tanpa candu gadget. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community, disingkat SPC, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas diri dan berefek pada kebaikan pelayanan anak kita, ke anak kita, suami kita, dan handetolan maupun masyarakat. Semoga semua niat baik kita yang saat ini kita tebarkan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melapangkan dada kita semua, Amin. memperoleh kemudahan urusan Amin. dan tercapai tujuan hidup kita dalam bimbingan Allah SWT. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu soleh, hai saya sayangi, saya salah topik yang baru dibaca atau didengar atau disimak ya. Tapi ini saya nyampaikan kembali untuk refresh, untuk dicas kembali. Baik untuk meningkatkan atau mengayakan wawasan kita, ataupun mengecek ulang apa yang tengah dan sudah kita lakukan, dan apa yang belum dilakukan, sehingga ini menjadi tambahan ya, wawasan untuk diterapkan demi kualitas pengasuhan kita dan demi perkembangan anak kita di era now yang tidak sepi akan godaan, didengar, dilihat mata, aneka godaan yang bisa membuat orang tua maupun anak-anak kita yang tengah berkembang, menuntut ilmu, mencari jati diri, atau sedang merencanakan hidupnya seperti apa ke depan, di sisi yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mana tahu itu positif atau tidak tahu, tergantung juga, atau berpikir kritis yang sudah dia miliki, atau sudahkah orang tua membekalinya, atau sudah cukup seringkah guru memantaunya, membimbingnya, sehingga keputusan yang diambil oleh anak-anak kita kelak adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, keputusan anak kita membuat keputusan yang tepat. Nah, judulnya saja sudah di era now, ya, era digital, apa-apa serba tinggal klik, lalu tercapai apa yang kita maksud. Serba ada kemudahan-kemudahan, apa-apa bisa serba cepat, apa-apa bisa terpenuhi dengan satu jari saja, semuanya terselenggara. Nah, ibu-ibu solihah, ya. Saya saat ini dibantu oleh Ustazah Alfiah karena anak saya Mas Zaid ada keperluan sehingga tidak bisa mendampingi uminya. Saya minta tolong kepada Ustazah Alfiah untuk waktu dan kebaikan Alfiah saya ucapkan jazakillahu khairan katsira. Ya. Baik ibu-ibu solihah, saya awali dengan slide lagu. Ya, saya senang menyanyi ya, senang menyanyi. Nah, saya buat ya. Bisa seluruh layar. Ya. Suaranya agak putus-putus ya Ibu Wulansari. Oh, begitu. Sinyalnya agak bermasalah kali ya. Mau dibantu gambar mana? Slide-nya. Sudah terlihat kan, Bunda Mimi? Halo? Apakah sudah terhubung slide yang ditampilkan?
Sudah Ustazah. Oh, sudah, baik. Dulu kita lagi SD ya, lagi SD atau TK, saya lupa nih, lebih kurang TK atau SD, guru-guru menyanyikan ini, lalu kita menggerakkan dan menghafal dengan penuh riang ya. Saya rubah di sana sini disesuaikan dengan topik kita hari ini ya. Pundak, lutut kaki, masih aman kita dengar kata-kata ini. Dada paha, telinga, leher, dada paha. Saya ulangi, ibu-ibu ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, telinga, leher, dada, paha, telinga, leher, dada paha. Ini semua organ tubuh kita yang harus dirawat, dijaga. Ini semua organ tubuh kita yang harus dirawat, dijaga, digunakan dengan benar agar kita sehat, agar kita selamat, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nanti amin. Ada dada paha ya. Mulai orang tua nggak nyaman ya dengar dada paha. Padahal tertulisnya tanpa gambar, tanpa warna. Ya, dan tidak bergerak. Itu saja sudah menimbulkan imajinasi. Nah, anak-anak kita di era digit ini, organ-organ tubuh bukan saja organ tubuh dia yang dia sudah lihat tiap hari dia mandi dia lihat, tapi sekarang di era digital, organ tubuh siapapun bisa dia lihat. Dan ada mata bisa digunakan berjam-jam melihat dada paha. Berwarna, bergerak. Wow. Nah, itulah era digital. Bukan hanya menyampaikan nama-nama organ tubuh, tapi penyampaiannya secara vulgar, lalu penggunaan organ tubuh itu sekarang sudah liar. Jadi ini sebuah tantangan. Lagu ini ingin saya maksudkan bahwa anak-anak kita tantangannya lebih keras, lebih liar. Nah, sejauh manakah digital yang memang memberikan manfaat ini benar-benar kita atau gadget ya? Ini Bu, tidak sedikit perempuan yang memasuki dunia kerja. Apatah lagi kaum bapak memang sudah karakter dan fitrahnya kelemah. Nah, dengan perempuan di dunia kerja berarti wasitnya udah nggak ada ya di rumah. Lalu siapa yang mendidik anak kita? Ada di sekolah, ya berapa jam di sekolah, ya. Berapa anak sekelas, itu juga sudah tantangan sendiri. Ya. Nah, jadi gap dimanapun berada, kita nggak mau jauh dari
gadget. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Gadget difungsikan apakah secara benar, organ tubuh yang ada apakah difungsikan secara tepat, dan seterusnya. Mari kita bertanya, siapa sesungguhnya yang saat ini sedang mendidik anak kita? Ya, ibu-ibu yang lebih tahu jawabannya, ya. Geluti, ya. Mau media cetak, ya ada koran, majalah, komik, novel, buku, tabloid, dan seterusnya. Isinya tidak selamanya memberi manfaat, tapi itu semua tersaji. Ya, mau info-info yang baik atau tidak baik ada, mau yang porno yang tidak porno ada. Demikian juga untuk media elektronik, ya, HP, tablet, dan seterusnya juga menyajikan yang lebih wow, ya, lebih colorful, bergerak, ya, variasi, itu yang memukau, ya, kan daya tarik bagi yang melihatnya. Kemudian juga sosmed, ya, anak-anak kita pasti punya lebih dari 2 sosmed, ya. Dengan siapa dia berinteraksi, nggak harus offline, lewat online bisa, ya. Dan itu bisa jadi mereka, bisa jadi sahabat mereka. Mereka itu siapa, wataknya seperti apa, sekolah di mana, apa yang dipercakapkan, apa yang dibahas, pertemuan-pertemuannya seperti apa yang dibangun dengan anak kita nggak tahu. Kalau komunikasi dengan anak tidak berjalan lancar. Next. Yang kelas Wifi-nya udah paling dekat kan? udah paling dekat. Ya, namanya era digital, kesana kemari serba digital, melarang total anak pegang gadget salah. Ya, salah, kita nggak update, salah. Jadi harus bagaimana, yuk kita perhatikan dan ketentuannya. Ya, apa yang kita lakukan, bolehkah berjalan? Boleh, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan. Ya. Gimana? Bisa ditanyain nggak, Bun? Saya suaranya udah jelas ya, Bun? Ustazah Alfia menanyakan, Bunda Mimi, suara saya sudah jelas atau belum? Iya, beberapa detik hilang Ustazah, jadi kita nggak bisa menangkap sepenuhnya penyampaiannya Ibu. Oh, maaf, astagfirullah. Wifi terdekat soalnya. Oh, astagfirullah. Ini Wifi-nya ya kurang ini ya, kenceng ya sinyalnya udah ya. yang terdekat nih, Bunda. Oh gitu, Masya Allah. Ini udah full, ini udah. Mohon doanya ya Umahat ya, biar Udah full nih, Ustazah. Ibu Lansari biar bisa maksimal ininya, bisa diterima sinyalnya dengan baik, sehingga penyampaiannya jadi nggak terputus-putus. Maaf, kalau begitu ini sudah optimal. Mohon maaf, Bunda Mimi. Baik, baik. Ya, kita tinggal minta sambil berdoa biar Allah kasih maksimal ininya. Sinyalnya ke Ibu Lansari. Mohon maaf ya Ibu Lansari. Baik, saya coba lanjutkan ya, Bu. Nanti dari sesi tanya jawab, semoga saya bisa paham apa yang mungkin terlewat. Baik, Ibu. Masih di mute. Suaranya ke mute ya. Ibu Lansari masih ke mute ya suaranya. Kanan bersama anak saya. Ya. Saya kasih ilustrasi dahulu.
sekolah mau menyeberang. Jalanannya lebar, belum ada tangga penyeberangan, jalanan lebar tersebut belum ada yang titik tengah berisi tanaman atau apa, sehingga terlalu luas dan itu perempatan, jadi sangat deras, arus lalu lintasnya sangat ramai. Saya jelaskan dulu kan saya, motor segala macam bisa lewat, muncul dari kanan kita, muncul dari kiri kita, sementara kita harus nyebrang. Jadi Umi akan pegang tangan anak saya gitu ya. Kita umpamakan Z gitu. Pegang ya, Umi pegang tangannya karena harus nyebrang ke sana. Umi akan lihat kanan kiri, tolong Z juga lihat kanan kiri. Nanti kapan nyebrangnya kita serempak, kami kasih kode ya. Ayo nyebrang gitu. Sehingga singkat cerita nyebranglah kami, saya pegang dengan kuat, sudah melihat kanan kiri, anak saya Z juga sudah lihat kanan kiri, nyebrang pun sambil hati-hati, padahal sudah pegangan dan sudah kanan kiri, sudah merasa pasti nyebrang nyaman-nyaman saja dan aman. Tapi masih juga khawatir, tiba-tiba takut ada yang nyelonong gitu. Akhirnya sampailah kami. Saya tanya, Bu, kenapa saya pegang anak saya, kenapa saya harus ke kanan kiri, kenapa anak saya juga harus lihat kanan kiri, jangan Uminya aja. Kenapa, Bu? Silakan satu-satu kasih jawaban. Karena potensi kecelakaan besar. Lebih waspada. Lebih waspada. Baik, satu. Ada lagi 2 ibu lagi aja. Lebih waspada. Terus? Supaya juga paham perlunya berhati-hati juga menyeberang. Perlunya berhati-hati menyeberang. Baik, sudah 2. Terima kasih. Karena tahu resikonya. Yang ketiga. Ya. Karena tahu resikonya. Tahu resikonya, iya ya. Harus berhati-hati untuk lebih waspada dan tahu resikonya. Saya mau lanjutin yang menjawab tahu resiko. Resikonya apa, Bu? Kalau penyeberang. Kalau tidak berhati-hati bisa tertabrak dan terluka. Ketika nyebrangnya nggak berhasil, resikonya apa, Bu? Tertabrak dan terluka. Bisa tertabrak dan terluka. Itu ya, Bu ya, lecet, luka. Dan saya nggak mau itu. Saya nggak mau luka, saya nggak mau ketabrak, saya nggak mau lecet. Ya, saya sudah wanti-wanti anak saya secara bersama. Saya lihat kanan kiri juga, bukan sendirian. Anak saya juga nggak sendirian, saya pun juga. Ya. Lalu saya kasih kode kapan nyebrangnya. Dan alhamdulillah selamat, gitu Bu ya, nyampe dengan selamat. Saya tidak ingin celaka. Anak saya juga tidak ingin celaka. Itu di dunia nyata secara offline ya Bu. Nah sekarang persoalannya adalah di era digital, di zaman now ini, maya. Ya, dunia maya lalu lintasnya sangat deras ya. Orangnya bisa 24 jam. Sementara kalau di dunia nyata, kan nggak setiap saat kita nyebrang ya Bu, ya aktivitasnya kita banyak, dan nggak sebanyak di dunia online. Untuk yang dunia kita, nah ini Bu, kita dan anak kita hidup di dunia offline, dunia maya, era digital, zaman now sekarang. Itu yang celak sebenarnya apanya di dunia online, kalau kita nggak tahu rambu-rambu menggunakan gadget online atau kurang peduli, nggak nyadar dunia online punya karakteristik yang berbeda dengan dunia offline. Bahayanya itu apa sih Bu? Nah itu biasanya mau tanya dulu Bu, bahayanya apa sih? Kalau tadi kan kecelakaan ya, fisik kita luka dan seterusnya atau nyawa kita meninggal.
Kalau di dunia online apa Bu kecelakaan yang akan muncul kalau nggak tahu rambu-rambu? Kecanduan, Ustazah. Boleh jawab, Ibu? Kerusakan akhlak. Kerusakan akhlak. Akhlak. Baik, satu. Kedua, tiga lagi. 3 orang ya. Yang kedua, terima kasih ya Bu. Bisa Yang kecanduan gadget, Ustazah. kedua, rusak akhlak. Apalagi Bun? Kecanduan gadget. Kecanduan gadget. Oke, 2. Yang ketiga, belum kesebut soalnya. Gangguan mental. Masya 2, Allah. 3 mungkin ada. Kota ini kan nyawa kita ya. Luka lecet, saya nggak mau luka lecet. Kalau sekarang Kalami tadi pulang, Kalami. Gangguan akhlak, mental. akhlak, Gangguan Ya. mental. Gangguan mental. gangguan mental. Gangguan mental. Ya. Bu Sulamati. Ya, terima kasih ya Bu ya, sudah berpartisipasi. Ya. Ini Bu, yang kita nggak inginkan ketika offline ya Bu ya, kecelakaan ya, adalah kecelakaan kerusakan PF frontal cord, bukan di bagian mata atau telinga, di hidung. Tapi itu organ letaknya ada di dalam otak ya Bu. Kita nggak ingin rusak si PFC. Nah itu yang membuat kita begitu peduli kita mau memberikan HP apalah gadget ada putra putri kan nggak pengen mati secara fisik udah langsung mati gitu ya secara kecelakaan. Nah kalau secara offline kita masih hidup nggak mati tapi fungsi otaknya terganggu, itu Bu yang nggak diinginkan ya. Nah sejauh manakah kita sudah sangat hati-hati? Tadi ilustrasi saya sangat mudah ditangkap, sering kita lakukan menyeberang jalan. Nah sekarang anak kita di dunia online bukan menyeberang jalan, tapi bertemu dengan aneka ragam info. Kita aja satu sekolah belum tentu kenal watak guru kita, atau teman sekelas belum tentu kenal watak teman-teman kita sekelas. Nah ini sedunia bisa lewat online. Lalu apa yang sudah kita bekali ke anak-anak kita itu Bu problemnya. Ya, bekalnya sejauh mana, sedalam apa, sebanyak apa, pemantauannya seperti apa, dan menjadi PR kita sebagai orang tua. Ya. Jadi sebelum pemberian gadget secara konsep masih mundur ya. Melakukan pendampingan. Oh ini setelah yang sebelumnya dulu, sebelumnya. Menjelaskan dan berdiskusi dan buruk dan gawainkan dulu Bu. Jangan sampai kelewat. Kalau kita beli motor, beli mobil tuh kan ada buku panduannya ya. Ini kapan harus digas, kapan harus ganti oli, kecepatannya berapa dan seterusnya. Ada juklaknya, ya, manualnya. Nah ini juga ketika kita berani membekali anak yang HP kita belikan, tolong kewajiban kita adalah yuk menjelaskan dan diskusi mengenai baik buruknya penggunaan gawe ini. Ya. Apa yang boleh lihat, apa main HP atau buka internet ya. Kalau ngelihat yang lain-lain, apakah kamu mau alihkan atau masih terus ke tujuan kita ya. Kadang kita mau cari A, muncul info B. Nah, apakah kita harus ke B terus melupakan tujuan awal pada tugas dari sekolah misalkan A misalkan ya. Nah, jadi kita perlu menjelaskan dan mendiskusikannya Bu di awal.
Karena kan anak-anak ini saya adalah asumsinya kita dan anak-anak kita, di mana anak-anak kita anggaplah mereka belum memiliki wawasan yang luas, pertimbangan baik benar boleh tidak boleh ya salah atau baik buruk belum kuat pertimbangannya, kontrol dirinya harus ngendaliin atau harus kita lakukan atau apa mereka belum ngegasnya ngeremnya belum pakem ya. Jadi mereka butuh tenang. Jangan sampai kita kelewatan di poin 1 ya. Karena nanti akan berisiko sangat dalam dan tidak kita inginkan. Nguras energi, nguras emosi, nguras biaya, tenaga dan menguras banyak. Kedua, menanamkan value apa yang mau kita titipkan ke anak kita di dalam penggunaan gadget ini, sehingga anak bisa ngambil keputusan sendiri dengan baik, karena kita nggak yakin 24 jam bisa mendampingi anak kita dalam menggunakan HP ya, dalam menggunakan internet atau anak kita bermain games, kita nggak yakin bisa dampingi 24 jam karena kita punya poin 1, poin 2 harus dilakukan. Next. Ya, setelah pemberian gadget, nah ini lagi butuh waktu lagi kita sebagai orang tua melakukan pendampingan saat anak itu nonton atau sedang bermain game atau menggunakan internet. Berikutnya adalah setelah memberikan wawasan di awal, kita bantu lagi pengawasan. Pertama, informasi tentang wawasan penggunaannya, nilai apa yang mau kita tetapkan. Misalkan, kalau sudah azan, nggak ada tuh masih asik di depan. Nah, itu kan nilai, Bu. Nilai tentang mendahulukan sholat ketimbang kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, tolong Umi pesan ya, seberapa sibuknya kalian atau seberapa sedang asiknya dengan games atau apa ya. Nah, membuat pengawasan. Di sini ada pembatasan, ada pengaturan untuk menggunakan. Bukan udah selesai, masih ngedampingin, masih kontrol. Dan mengingatkan lagi batasan pengaturan yang sudah kita sepakati di awal. Rute ini, Bu, rute minimal usaha manusia untuk aman dan nyaman bergadget ya, agar sehat, selamat, bahagia. Tugasnya itu, Bu, hasil enggak nyanduk ya. Mari aman ya, Bu ya, aman, sehat, selamat, bahagia. Di dunia dan hari, Bu, membersamai anak dalam 6 aspek ya. Gadget menyertai, kita juga menyertai. Nah, yang kita mau bahas ini, Bu, 6 itu ya. Pastikan bahwa anak kita bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah ya. Kita kasih kuis-kuis ya. Misalkan kita mau bahas tentang aurat ya. Dek, kalau Umi keluar nggak pakai jilbab, menurut adik gimana? Kita pengen tahu sejauh mana sih dia kekuatan memilihnya dan tepatnya. Ya nggak apa-apa, Mi, kok cuma ke depan doang kan masih di garasi. Misalkan jawab begitu, ya berarti kita harus ralat. Itu baru diskusi yang ringan ya, Bu, masalah jilbab buka. Masih di rumah diganti hal yang sederhana, Bu ya. Nah, bagaimana yang liar dan buruk itu, Bu? Itu sejauh mana anak kita bisa membuat keputusan di skip aja atau ditontonin terus. Kan seperti itu, Bu. Jadi mari diskusikan, asah anak kita kepekaan wawasannya maupun hatinya tentang masalah baik buruk, benar salah. Dia sukses nggak mengatakan itu boleh, itu tidak boleh. Kalau untuk hal yang remeh-temeh dan sepertinya ringan, dan soalnya ringan kan, Bu ya, di depan garasi masih nggak pakai jilbab.
ketimbang nanti ada tontonan-tontonan yang aduhai dan seterusnya, ya Bu ya. Jadi ini kalau anak ini bisa jawab, bisa benar, baik secara kuis maupun kenyataan hidupnya kita kasih ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita rekayasa maupun yang tidak kita rekayasa terjadi, kita pengen lihat anak kita seperti apa keputusannya. Saya mau ambil contoh Bu ya, biar konkretnya. Suatu hari anak saya kan pengusaha online ya, diminta membuat untuk memarketingkan rambut palsu Bu, dibayar dolar. Ini mau saya memberi contoh itu Bu ya. Anak saya nanya, Mi, secara fikih jualan rambut palsu boleh nggak Mi? Kenapa harus nanya rambut palsu? Itu hal yang saya paling nggak pernah pakai, rambut palsu. Kosakata rambut palsu tuh hampir saya nggak pernah omong deh. Emang kenapa harus ngomongin rambut palsu? Iya, aku dapat order nih dari orang Amerika, tolong jualin rambut palsu, program SEO gitulah. Anak saya waktu lagi yang program SEO gitu ya. Nah, terus saya nanya guru ngaji saya dulu Bu, oleh guru ngaji saya haram gitu Bu. Jadi Bu, anak saya walaupun bayarnya dolar, anak saya tinggalkan tuh Bu. Gede deh Bu hitungannya dolar Bu ya. Nah saya senang Bu di situ. Memang sepertinya ya nggak dapat dolar, tapi anak saya berpihak pada value dan saya bahagia sekali ya. Saya bahagia sekali anak saya nggak ambil seluruh order, walau itu secara duniawi akan dapat perolehan banyak sekali uangnya. Tapi anak saya minta pendapat. Nah hal itu Bu, sehingga ketika anak saya menggunakan gadget, saya nggak perlu lagi mengawasi seperti poin yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Kontrol lagi, karena saya lihat anak saya sudah jalan, udah on tuh. Boleh enggak, terima apa enggak, halal apa haram, gitu. Maksud saya begitu Bu, ya ketika kita sudah ada dialog, kita bisa ukur anak kita, yes, dia udah lewat nih masa-masa boleh tidak boleh, dia menetapkan dengan baik gitu. Saya lega di situ, lega Bu. Jadi saya nggak melakukan kontrol, sudah saya lepas. Belum tentu dengan adiknya ada lagi dua, beda lagi gitu. Semoga jelas ya Bu, kenapa itu perlu kita lakukan agar dia selamat di dunia, di akhirat. Nah yang terjadi sekarang minimal kasus-kasus yang kami handle ya. Ya orang nggak sampai ke akhirat lah Bu, ya saya nggak pukul rata, minimal saya berarti klien-klien saya adanya hedonis, dia sendiri nggak selamat, apalagi akhirat gitu Bu. Ya. Jadi entry point-nya penting Bu ya, memberi wawasan itu penting, nggak main-main. Next. Nah ini juga klien-klien saya paling banyak di poin 4. Menentukan skala penting terkait dengan manfaat, atau enggak, melakukan ini dulu atau yang itu. Pada dua-duanya harus aktivitas harus kita lakukan, anak kita harus lakukan. Yang ini dulu atau apa yang itu dulu ya. Nah itu bicara penting, bicara fungsi dan manfaat. Genting bicara soal mendesak, bicara soal waktu. Apakah harus sekarang? Apakah bisa ditunda? Ya. Apakah bisa direncanakan? Nggak harus nanti direncana 3 hari lagi misalnya. Atau memang harus ditinggalkan? Gitu Bu. Nah anak-anak ya minimal klien lah. Itu bisa jadi salah di sini Bu. Nggak bisa bedain. Contoh anak 3 SMA. Lagi Bu ya, kalau handle klien kan fakta Bu ya. Lebih mudah saya menyontohkan anti-teori dengan Prangbo. Mau pada sedang sibuk-sibuknya mau masuk PTN kan, milih fakultas apa, ikut bimbel apa dan seterusnya. Dia sambil dengan pacaran. Sementara kecerdasan anak ini nggak melejit-melejit banget lah Bu ya. Cukup saja ya, jadi perlu ekstra gitu. Dia jurusannya IPA pula gitu ya. Peran sambil bimbel di saat jawabnya penting Bu oleh anak itu. Kenapa kamu anggap penting? Bikin semangat.
Sementara ibunya mengeluhkan uang habis karena dipakai traktir pacarnya. Bukan banyak belajar, banyak jalan-jalan naik mobil siapa Bu? Mobil bapaknya. Dikasih Bu sama bapaknya. Prioritas itu saya lihat hancur gitu Bu. Baik di mata orang tua maupun di mata anak. Mana yang prioritas, mana yang nantilah gitu ya. Atau tinggalkan. Sementara itu nggak pinter-pinter amat gitu. Dan nggak rajin-rajin amat. Tapi kenikmatan bermobil, kenikmatan pacaran terselenggara. Diizinkan. Konsep-konsepnya tadi ya biar anak saya nggak stres. Toh mobil nggak saya pakai, saya dinasnya di luar kota. Jadi pihak orang tua pun rancu sekali prioritas, di anak juga melahirkan kerancuan prioritas. Gitu ya. Jadi masalah penting-penting ini seru Bu kalau dipraktekkan ke anak-anak. Ayo ini penting apa enggak penting, ini mendesak atau harus ditinggi ke kami ada di poin 4 Bu. Tidak penting, tidak mendesak tapi menghabiskan waktu di sana. Sampai jam 1 sampai jam 3 main games atau segala macam lah, pornografi. Jadi saya sedih sekali Bu. Enggak sholat Isya, ya kan sholat Isya penting jadi 0. Ya tadi karena keasikan games. Kenapa? Karena tadi prioritas tidak hadir di dalam berpikirnya ya. Besok ulangan, jam 1 malam baru selesai nonton pornografi. Terus besoknya nggak subuh alasan ngantuk karena habis nonton bola misalnya sampai jam 3 pagi. Jadi situ Bu, ketika seseorang anak kita atau diri kita nggak bisa membahas skala prioritas, jadi rancu itu kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan penting atau nggak bisa direncanakan atau bisa delegasikan atau harus ditinggalkan. Yang bermasalah di poin 4 itu tidak salah sholat, tambah pacaran, tidaklah rajin belajar, senangnya nonton pornografi, kelas 3 SMA. Jadi saya tanya Pak Bu, Ibu yakin dengan semua Ibu isi pengasuhannya ini, cita-cita yang tinggi mau masuk UI, itu tercapai dengan dia sambil belajar bimbel, sambil pacaran, sambil tidur bergadang sampai jam 1-3 pagi. Oke, itu ya Bu. Next. Nah, ini pengelolaan waktu, mengajarkan anak kapan tidur, kapan belajar, kapan istirahat, kapan olahraga, kapan main sama Umi Abi, kapan main sama adik. Itu garis aja. Padahal perlu ada penyekatan ya, variasi. Jadi ada capaian-capaian yang perlu anak pahami. Enggak selamanya atau enggak semua waktu jadi main games loh. Teman lupa yang lain-lain gitu. Kamu badannya punya hak untuk istirahat, olahraga misalnya. Malas gerak, mager ya, malas gerak, kita bantu nasihatin lagi. Walaupun nasihat kita bisa jadi hari itu ditolak Bu, minimal kita jadi saksi sudah menyampaikan kebenaran. Nah agar efektif ya tentu kita nggak cukup sekali. Ya ada anak yang sekali ngomong dia udah nyambung. Nah itu anugerah tuh Bu, bisa begitu. Tapi kalau kita dapeti anak yang nguras emosi, ya itulah ujian Bu. Ya, tantangan hidup. Jadi anugerah anak. Oke, next. Iya. Nah, ini lebih susah lagi, Bu. Pengendalian diri, ya. Udah kebuka itu tontonan yang terbuka-buka ya. Udah terbuka dan yang buka-bukaan. Udah keklik. Coba kalau anak kita di usia 13, 14, 15 ya. Itu kan asik banget kalau untuk ditonton, harusnya tadi ini penting apa enggak, ini tujuan saya apa enggak sih ngebuka ini ya. Saya aja sampai sekarang masih seperti itu Bu, sampai sekarang diuji mau cari artikel apa, terus ada berita yang lain, ini saya tonton enggak ya, atau saya masih tekun ke cari artikel misalnya.
Itu aja masih mengganggu saya, Bu, di usia saya ini ya. Nah, apalagi anak-anak yang pengendalian dirinya kurang ya, atau time manajemennya juga longgar ya. Bisa jadi dari hal-hal kecil dia sudah terlatih untuk nggak ngendaliin diri. Efeknya apa sih orang tidak mengendalikan diri? Yang main emosi, yang main ego, yang main hawa nafsu, kepentingan diri, nggak berpikir panjang, ya, nggak akalnya kurang bekerja, ya, prefrontal korteksnya, organ yang di situ untuk melakukan manajemen, untuk mengatur diri. Habis ini apa ya? Habis Zoom saya melakukan apa ya? Oh, janji sama ibu itu yang jam berapa hari apa ya? Mau bahas apa ya? Nah, itu kan mengatur ya, pengaturan diri, direction, self direction, terus udah gitu kontrol. Nih dibuka atau enggak, atau kita tonton atau skip dan enggak langsung diperkosa atau enggak, itu udah case yang besar. Tapi dari hal seperti ini, sepertinya kecil tadi, nonton apa enggak ya, klik apa enggak ya, lanjutin apa skip aja ya, dan seterusnya. Ya, jadi pengenalan diri menyangkut penggunaan organ tubuh tadi ya, kan ada kasus-kasus orang si penggunaan fungsi organ udah salah kaprah penempatannya, emosinya ya, seperti apa dia menemui kekecewaan ya, apa jadi stres, apa jadi dimarahin orang ya. Pikirannya apa sih yang sedang berkecamuk di pikirannya ya, apa pelajaran atau pacar dan seterusnya ya. Jadi poin keempat, mendampingi anak ya. Next. Nah, hobi, oke. Ini biasanya kan ke psikolog nih ya, tes IQ ya, mengukur lah minat bakatnya ya. Nah, mari kita sebagai orang tua, kalau nggak harus ke psikolog bisa, Bu ya, sebenarnya bisa, asal sudah sejak kecil ya, TK lah, orang tua sama anak terus interaksinya positif gitu, Bu, harmonis. Nggak pakai psikolog juga bisa, Bu. Orang tua bisa bantu, oh kamu cocoknya di sini, terus anak aja, iya ya mah, iya ya Umi, cocoknya aku di sini ya. Jadi jangan psikologis oriented ya, ini bisa sebenarnya ya, asal mau luangkan waktu gitu, luangkan waktu nyatet gitu ya, Bu. Nyatet ini bisa ini, kok si kakak nggak bisa ini, emosinya gampang begini sih ini nih. Nanti ada tuh titik temunya, cocoknya fakultas apa ya, hobi-hobi yang manfaat disalurkan kemana ya, passion hasrat, minat yang tingginya berkembangnya di mana, bisa orang tua lakukan tanpa harus ke psikolog ya. Jadi hobi dan passion kita nggak hanya satu ya, berikan pilihan beragam ya. Ya gitu ya. Next. Keenam, SHS, semua harus seimbang. Nggak ngaji terus ya, nggak ngafalin Quran terus, dia harus olahraga. Nggak hanya olahraga, dia perlu makan. Ya fisiknya. Sudah fisik terselenggara, emosi terkontrol, dia perlu meningkatkan wawasan, perlu kecerdasan. Setelah itu dia juga perlu bermain. Nah, lewat penggunaan gadget yang tidak terkontrol, nggak SHS, jadi nggak seimbang. Ya, nggak bergaul, nggak olahraga, itu lagi. Akibatnya banyak aspek-aspek kehidupannya, aspek-aspek psikologisnya bantet, Bu. Nggak berkembang ya, komunikasi nggak lancar, jarang interaksi dengan orang ya, ibadah nggak teratur, tidak tertib ya, akidahnya juga lewat, nggak terawat, tidak kokoh, apatah lagi akhlak
tergantung anak kita bergaul. Nah, itu semua menjadi perangkat teknologi ini sangat membantu kehidupan, tapi di satu sisi juga memang dia juga kontennya nggak melulu positif, ada yang negatif, tidak ramah ya. Tidak ramah untuk masa depan anak, baik dunia pun akhirat. Nah, kan berarti anak kita perlu bantuan kita ortu. Nggak semua anak siap untuk melakukan 6 hal ini sendirian, Bu. Perlu kita orang dewasa sebagai coach ya, mendampingi. Nggak mendikte, enggak ya. Dia kan punya kecerdasan sendiri, ya, punya passion sendiri. Tapi kita mendampingi, bukan meninggalkan. Next. Ya, ini bisa Ibu jawab ya selain dari 6 ini. Ya, sehingga dia bisa punya pendapat kata ini, kata tokoh ini gitu ya. Kata selebriti ini, nah, kita disandingkan, Bu, dengan tokoh lain. Jadi kita tidak lagi menjadi satu-satunya berwawasan untuk anak kita, Bu. Lalu dampak negatif nih, Bu ya, menjadi Tuhannya. Referensinya bukan Allah lagi, bukan Al-Qur'an dan hadis rujukannya ya. Tapi sudah tokoh-tokoh selebriti yang dia geluti ya. Emang ada pengaruhnya? Iya ada ya, itu. Ya. Begitu ya, Bu. Mendikte gaya hidup, jam segini film ini, jam segini nonton ini, jam segini kesini gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh yang dia ambil panutan, dia ikuti. Jadi mendikte gaya hidup anak kita. Kita terkaget-kaget ya, karena kita nggak tahu layar kan bersama mereka, kita pakai perahu layar sendiri, anak kita perahu layar sendiri. Nah, kalau nggak komunikasinya harmonis, jadi kita nggak bisa pantau itu layarnya bergerak kemana. Kemudian menyita waktu produktif dari istirahat. Iya, harusnya istirahat malam, dia masih mata melotot di depan gadget. Bangunnya kesiangan, subuhnya patah lagi. Sekolah juga patah lagi. Ya, Bu ya. Kasus yang di Aceh, Bu ya, menurut ada info yang di Aceh, universitas di Aceh gitu ya, saya lupa nama universitasnya, membuat info ke mahasiswanya cara mandi supaya bersih dan wangi. Maksud pada mahasiswa diajar Ustadz Adriano, bukan mahasiswa nggak tahu cara mandi, sehingga badan mereka bau. Gitu, Bu ya, dosen-dosennya istilahnya Ustadz Adriano Rusfadi itu bukan mahasiswa gimana supaya wangi, tapi memang mereka nggak mandi. Kok nggak mandi, kuliah nggak mandi? Ya karena tadi sampai dini hari masih bergadget ria. Terus bangun kesiangan padahal harus masuk kuliah. Jadi bet nggak pakai mandi, sekedar basah muka, cabut, nggak sikat gigi sampai kampus. Nah, dicium aroma badan Subhanallah. oleh para dosen nggak ya. Menghambat perkembangan potensi anak apa sih? Yaitu, Bu, potensi fisik, psikis, sosial, emosi, ya, sosial, emosi, bahasa, fisik, psikis, seksualitas, ya, ada 7 ya. Spiritual bisa terhambat, ya, kalau anak kita tadi gandrung atau kecanduan gadget. Ya. Menghancurkan masa depan lah, iya udah pasti. Ya, jadi antisipasi ini perlu ada dalam benak orang tua, Bu. Saya sangat yakin ibu-ibu peserta ini tidak
Insya Allah ya, saya sangat positif kepada ibu-ibu yang mengalami hal-hal yang buruk dengan hadirnya gadget. Kita tularkan ke saudara-saudara kita. Semua hal yang kita tahu, orang lain tahu. Jadi makanya kita perlu saling belajar ya Bu. Itu bagaimana bergadget sehat, nah itu kan nggak semua tahu. Next. Lalu ini Bu, tantangan kehidupan anak kita di dalam rumah. Sering kasus itu orang tua seakan-akan udah bener tuh nyalain anak Bu, padahal ternyata masalahnya sebenarnya dari orang tua. Contoh saya sedang menghandle kasus gay ya Bu, itu ternyata dari orang tua tuh nomor 2 nih. Yang kedua orang tua kerjanya main HP mulu ya. Terus tidak harmonis, tapi dalam menyalahkan anak. Nah, pas digali ternyata sumber masalah emang dari dalam rumah ortunya sendiri, Bu. Anak efek aja pelepasannya main gadget, bukan karena dia pengen main gadget, tapi udah terlalu huru-hara di dalam rumah, terlalu seru, terlalu tinggi, terlalu berat untuk pengamalan agama. Orang tua juga bukan menjadi pengasuh atau ayah ibu yang baik dalam mengasuh anak ya. Contoh ya, anak kelas 5 SD lelaki menangis kesepian. 2 bersaudara, ibu bapaknya bekerja. Kesepian seperti apa? Iya Bu, walaupun bapak saya ada di rumah, ibu saya ada di rumah, saya kesepian. Emang apa yang ibu bapak kamu lakukan? Ya kami satu ruangan, bapak main HP, ibu di kamar. Ibu di kamar karena katanya capek. Lalu saya ada PR nggak ngerti. Saya tanya bapak saya, tanya mama sana. Bapak lagi sibuk gini kok nanya. Urusan kantor nih. Nanya ke mamanya, ketuk pintu. Kan mama baru pulang, kok ada yang nggak ngerti sih? Mama capek, udah pikir sendiri. Nah itu Bu ya. Jadi anak kelas 5 itu kesepian pada ibu bapaknya Bu, bukan di luar negeri Bu bapaknya. Di kampus gitu ya. Jadi bersumber dari dalam keluarga Bu. Sementara orang tua menyalahkan anak gitu. Next ini ya. Masih di dalam rumah 4 ya Bu. Terus kesulitan ekonomi keluarga ini juga ya Bu. Menjadi anak korban ketidakharmonisan ya, ketidakharmonisan orang tua. Itu sumbernya. Terus pelepasan anak ya, ke gadget tanpa batas. Next ya. Sekarang 5 tantangan kehidupan anak di luar rumah. Kita perlu ketahui gitu Bu, ada tantangan di dalam rumah, ada tantangan di luar rumah. Tekanan teman sebaya, kita kan nggak tahu di sekolah anak kita apa happy-happy saja, atau ada musuh, atau dia dibully atau apa. Lalu kalau orang tua cuek, ya tadi ya, orang tua bisa salah sangka tentang anaknya atau tidak paham tentang perkembangan anaknya. Pelajaran sekolah yang semakin rumit, ada nggak yang ngajarin di rumah? Ya. Anak mau rajin tapi nggak ngerti-ngerti gitu Bu. Akhirnya kan frustasi ya Bu ya. Jadi malas mau rajin, nggak ngerti gitu. Mau nanya nggak ada orang yang ditanya, kan lama-lama jadi frustasi. Atau pengaruh buruk media. Ya orang tua merasa nggak berdaya ngelarang anak, nanti manyun, nanti ngambek. Ya udah deh daripada bertengkar capek, nah, kan berarti penanganannya nggak tuntas ya. Yang kami sering jumpai ya kasus-kasus itu kan karena pengaruh pergaulan Bu. Ya, homo, lesbi, pengaruh pergaulan sama ketidakharmonisan orang tua di rumah. Itu pas ada kebutuhan seks jadi menyimpang. Itu dari kasus kami ya Bu ya. Itu. Jadi pergaulan buruk dengan ketidakharmonisan Bapak Ibu di rumah. Itu bisa larinya ke tadi orientasi seksual yang menjadi menyimpang. Ya, next. Nah, jadi harus bagaimana? Gitu ya Bu. Kenapa ini disampaikan biar kita bijak ngebahasnya akarnya dulu ya. Sebuah persoalan kalau dibahas hanya permukaan yang nggak akarnya, nggak
nggak selesai. Dan bukan itu, bahkan di rumah kita ada airnya, tandain, biasanya kita begitu ya Bu, tandain, kita ambil ember, terus kita tenang hore, nggak muncrat. Suatu hari hujan lagi, ambil ember. Akarnya sebenarnya apa Bu? Bocor kan Bu ya. Nah, siapa tuh yang mau naik ke atas ngelihat bocor di mana? Bukan cari ember. Itu yang disebut menyelesaikan akar permasalahan. Nah, kasus-kasus psikologis juga seperti itu. Kadang-kadang orang nyelesainnya yang pinggirannya, bukan akarnya, sehingga masalah itu muncul lagi. Ya, jadi ayah bukan sebatas pencari nafkah, ya, tapi menjalankan fungsi kepemimpinan. Dia sendiri menjadi teladan bagi istri dan anaknya. Bukan nafkah, hilang kepemimpinan. Handle pengasuhan, permasalahan dia nggak tahu, ya. Sementara suami nggak di tempat, ya, kasihan anak. Kalau kita anaknya jadi tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ya. Ibu, nah ini Bu, tidak hanya sebagai ERT ya, domestik, ngepel, nyetrika, nyuci, bersih-bersih, itu insya Allah nggak usah diterangkan, kita sudah jalani Bu ya. Tapi juga Ibu perlu kita, dan ini saya yakin ya, SPC ini melakukan ini. Dia menjadi guru bagi anak kita. Bukan guru jadi-jadian Bu ya, maaf. Guru beneran, nah kita zoom begini ya Bu. Dan menjadi istri serta pelaksana garis besar haluan keluarga yang ditetapkan atau hasil diskusi suami istri. Ya. Nah, jadi tugas kita memang tidak sederhana, ya, fasilitas melimpah. Nah, bagaimana tuh kelimpahan? Pengasuhan anak kita untuk kehidupan akhirat, ya. Ketertarikan dunia jadi semakin berwarna, colorful, variasi. Orang senang variasi kan, ya, nggak itu lagi, ya, gitu ya Bu. Jadi ketertarikan dunia anak kita jadi lebih sibuk duniawi, lupa ada akhirat. Itu tantangan hidup kita, ya. Selain kemudahan ada juga challenge lebih banyak dan lebih ragam, lebih serem. Ya, jadi rumah bukan sekedar tempat tidur, kita kumpul udah, tapi fungsikan sebagai sekolah. Jangan sebagai kuburan sepi senyap Bu ya. Sepi senyap, dingin. Ya, tapi sekolah, belajar, ya, interaksi. Tanya jawab, dialog. Lingkungan, berbahagialah lingkungan rumah yang di situ ada nilai edukatif, ya, untuk penyelenggaraan aktivitas anak-anak kita, ya. Karang Taruna sekarang udah sepi, remaja Islam masjid masih ada ya, tapi juga udah mulai sepi. Yang rame ibu-ibu bapak aktif ngaji, anak-anak yang hanya gadget ya, yang juga kita nggak tahu konten yang dia buka apa ya. Ibu bapaknya semakin belajar, anaknya juga semakin gadgetan. Sementara tadi pengendalian dirinya belum baik, berpikir kritisnya belum optimal ya, sehingga bisa terjatuh hedonis, nah hawa nafsu, egois, jadi begitu lagi Bu. Bahaya itu kan. Nah, oke. Ini menuju akhir. Ketika ibu bapaknya sudah konflik, udah begini ya Bu. Jadi kita nerangin parenting pada diem aja Bu ya. Mereka udah nggak akur. Jadi ketemu saya ngebahas anak, saya mau nokik parenting, mereka udah nggak akur. Jadi saya harus selesaikan akuran dulu sebelum materi parenting. Nah ini juga nomor 1.
kita harus kerja sama suami kita. Udah harmonis belum hubungan kita sama suami kita? Kalau belum harmonis mau mulai gimana? Topik-topik parentingnya jadi nggak berjalan atau hanya sepihak. Ibunya saja yang melakukan. Pada peran bapak juga dibutuhkan. Ya, jadi seperti itu Bu, isu-isu parenting tidak berjalan dengan baik ketika suami istri emang belum harmonis. Anak bermasalah. Yang kedua, yuk saling fastabiqul khairat. Ya. Jangan sampai seperti kasus-kasus klien kami ya Bu ya, selingkuh lagi kan gawat ya, kalau menengnya jauh ya. Jadi saling balas-balesan. Emang yang bisa selingkuh hanya ayah aja. Aku juga masih cantik, masih bisa selingkuh sama selingkuh tuh klien kami ya Bu ya. Jadi jauh dari fastabiqul khairat. Yang tiga, yuk membanyak ketaatan dan doa ya. Minta tolong ke Allah, Allah pasti kasih ya. Ada problem, ada solusi. Nah, kita nggak tahu minta tolong ya. Nanti kita interaksi dengan Allah ditingkatkan. Nah, tidak semua doa dianggap solusi, Bu. Udah doa, gitu. Udah doa, udah ikhtiar, tapi belum juga selesai masalah. Doa nggak terbatas, ya. Unlimited. Berikutnya menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, siapa tuh yang menanamkan? Siapa yang mau ngaji? Kan pada sibuk. Ya. Jadi, ya misalkan saya sarankan itu, bapaknya jarang di rumah, ibunya juga kerja, anaknya sibuk HP dan seterusnya, nanamin akidah ibadah Allah kayak seperti ngebaca buku aja tuh Bu di keluarga itu ya. Ketika itu saya sampaikan garing kalau disampaikan ya Bu. Jadi mari bahas dulu akal dulu apa sih, ternyata emang belum harmonis ya, belum suami istri ini sendiri belum ada kesepakatan ya, kita harus mundur dulu. Next, oke, yang teknologi ibu muda, bapak-bapak muda nih banget di TI ya. Untuk apa? Untuk bisa menyeimbangi anak. Ya, anak sudah buka apa saja, ya. Dia buka games apa saja. Kalau ada kesamaan informasi tentang games ini, ya misalkan games ini, ayah tahu games itu isinya apa, anak juga doyan kan bisa tuh, kamu nonton ini ya, bisa begitu. Kalau nggak tahu, ya jadi hambar aja kan info bahwa anakku udah nonton ini, ayah ibunya tetap kalem karena nggak tahu separah apa games itu. Lalu menjaga keharmonisan suami istri. Ada nggak sih suami istri pengen harmonis ya, atau orientasinya lebih ke duniawi? Ya, pengen cepat saja. Ya. Adalah salah juga ya Bu, ketika orang tua yang penting udah saya serahkan ke ustadz, yang penting kan sudah serahkan ke ustadz aja. Nggak begitu, mengasuh nggak begitu, ya. Nggak begitu ngasuh, ya. Yang saya sudah serahkan ke guru bimbel, anak saya seneng sama guru itu, katanya enak, ngerti dari SD sampai mahasiswa les sama guru itu. Kebayang nggak Bu? Dari SD sampai mahasiswa, SD SMP sama guru itu. Apapun yang terjadi, ketika gurunya pindah, ibunya sakit, langsung anak itu ini nggak ngasuh. Ketika ibunya ngajak, ayo belajar, dia kaget, siapa lo nyuruh gue belajar begitu Bu. Dia lupa bahwa mengasuh itu adalah interaktif ya, hadir hati, hadir fisik, hadir menghasilkan kenangan. Anaknya ngomong sama Umi, anaknya ngomong sama Abi. Dia lupa, dia pikir hanya kasih duit lagi, kirim guru privat, kirim guru ngaji, terus terselenggara perkembangan anak, ya enggak. Jadi jangan sampai kita berpikir, udah saya titipkan ke ustazah, saya sudah hadirkan guru privat, terus semuanya berkembang baik. Enggak begitu, nggak salah. Ya.
Jadi pas orang tua mau intervensi, siapa lu selama ini gue mah sama guru privat, mama di mana, ayah di mana. Ya. 7, pastikan bahwa ada tuh waktu bersama anak. Ya. Ya untuk ngedidik, untuk cek-recek perkembangannya, kita ingin mengatakan, masa nggak tahu sampai di mana, ya kan? Mau kemana? Kita naik, ibu posisinya di mana kan gitu Bu ya? Udah di mana posisinya? Saya mau ke sini. Oh ya, tahu posisi di mana itu kan juga seperti itu ke anak. Anak ini lagi di mana nih perkembangannya? Baru kita bisa follow up mau ke arahin kemana, mau rencana apa. Setelah tahu posisinya ada di mana nih, nah, kan kayak gitu. 8, ya ini kedekatan dan kehangatan ya. Sehingga menimbulkan kehangatan ya, rasa rindu, kangen, siap di direct, siap diarahkan ya, nggak nolak kalau diarahkan ya, dialog-dialognya hangat dan hidup. Nah, itu enak tuh ya. Kalau dia nyasar, kalau dia pun keliru, diluruskannya nggak pakai drama gitu ya Bu. Nah, ya oke. Ada yuk jadwal, sibuk sekali kami, udah Ibu atur Ibu jadwal gimana ketemu Bapak, sibuk. Tetap Ibu buat jadwal kapan bisa ketemu. Nomor 10, ya itu anak harus tahu, orang tua harus tahu apa yang dibaca, didengar, ditonton, dikerjakan di anak ya. Universitas terkenal gay ya. Orang tuanya nggak tahu kalau gay. Ya. Dan anak itu minta jangan kasih tahu mamahnya. Bisa kolaps kalau Bu Wulan kasih tahu mama saya gitu ya. Jadi memang tidak sederhana ya Bu menyelesaikan suatu kasus. Itu dia kayak kue lapis, ada lapisan-lapisan yang harus diselesaikan satu persatu. 11, orang tua mengetahui apa, di mana, dan dengan siapa. Itu nih, dengan siapa anak kita komunikasi yang intens ya sehari-hari. Itu kita rewel deh. Mama so tahu, mama bawel, kaku udah gede. Iya nah, mama kepo, udah gitu aja deh. Mama perlu tahu ya, kan jadi tahu. Wataknya, karena itu mempengaruhi anak. Ya. Jangan lupa nomor 12 ya, pengasuhan anak jangan orientasinya duniawi saja, tapi mengacu ke akhirat. Ada akhirat nak. Wawasannya jangan sepanjang tangan depan hidung kamu ya. Ada akhirat di sana yang menanti. Hasil perilaku kita di nomor 13. Nah ini saya ambil dari Bunda Risman ya. Untuk mengomunikasikan poin 1 sampai 12 yuk, sang ibu atau ayah atau anak ya perlu mempelajari komunikasi benar, baik dan menyenangkan. Baik, insya Allah demikian Bunda Mimi, ibu-ibu umahat SPC yang dirindui oleh Allah, dirahmati oleh Allah, yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, umahat. Meskipun kita sering kali setiap per detik itu ada putus-putus dari suara Ibu Wulan, tapi di waktu fase berikutnya tuh seperti numpuk bahasanya jadinya. Jadi mungkin dia karena kejeda, jadi suaranya itu ketika berfungsi kembali, jadi semua suara Ibu Wulan tuh jadi numpuk, kayak jadi cepat gitu. Masalah. Tapi ketika suara Ibu sinyalnya sedang baik, alhamdulillah kami bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ditambah lagi memang ada panduannya ya, berupa slide. Jadi kita juga dikala Ibu lagi sinyalnya lagi nggak seimbang gitu ya, kita masih bisa bersabar menunggu jeda waktu itu dan sambil melihat slide yang diberikan. Masya Allah. Mungkin Ibu Wulan posisinya, iya nggak apa-apa Ibu, posisinya di Bogor ya Ibu ya?
Jadi mungkin agak agak sulit sinyalnya, kestabilan sinyalnya bagaimana tidak sebagaimana yang diterima oleh teman-teman yang berada di kota ya, di kotanya benar gitu ya, di Bekasi, di Jakarta. Ibu Wulansari kalau tidak salah beliau di Bogor, daerah mana ya? Beliau mengasuh pondok pesantren ya Ibu Wulan ya? Iya Bun. Mungkin suara saya diterima sama Ibu Wulansari juga agak putus-putus sekali ya? Ada putus-putus, ada lancar, banyak lancarnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita juga kemarin di SPC sebagiannya ya sedang mengikuti seminar online yang diadakan oleh tim keluarga Risman nih Ibu Wulansari yang itu dokter siapa Ummu Fitria, temannya Ummu Fitria nih dokter siapa? Beliau yang lebih hafal ini. Pukovisa ya. Oh ya, Pukovisa bersama Ibu Eli Risman. Tapi sebagiannya aja nih Ibu Wulansari. Jadi ketika Ibu Wulansari menawarkan materi ini, kita jadi merasa alhamdulillah sebagian yang nggak bisa ikut seminarnya Ibu Wulansari, Ibu Eli Risman dan Dokter Pukovisa, alhamdulillah diwakili. Allah kasih rezeki dari pakar juga nih, masya Allah, tabarakallah. dan sangat memberikan penjelasan nih Ibu Wulansari. Saya juga mendapatkan sisi yang berbeda dari yang saya dapatkan dari Dokter Pukovisa nih yang kemarin. Karena kami baru satu kali ikut nih Ibu Wulansari, yang kedua yang Ibu Eli Rismannya belum. Mungkin Ibu Wulansari dapat infonya juga kali ya? Enggak Bu, enggak dapat. Enggak buka saya. Enggak buka. Baik, alhamdulillah ini ada beberapa jamaah yang sudah antusias ya, sehingga ada di kolom pertanyaan ada yang sudah memberikan pertanyaan. Apa boleh saya sampaikan Ibu Wulansari? Ya, mangga Bu, silakan. Baik, jazakillah khairan. Ini ada Ibu Elma, Ummu Elma ya, Ummu Elma di Jakarta. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya terkait skala prioritas dalam segala hal. Umur berapakah sebaiknya anak-anak diajarkan skala prioritas dan bagaimana cara mengajarkannya dengan kondisi di rumah? Anak kami umur 8 tahun, 7 tahun, dan 5 tahun. Selama ini saya dan suami baru sekedar mengingatkan, dan mengingatkan. Terima kasih Ustazah. Iya. Baik. Saya awali dulu ya, Bunda Elma. Nggak ngomong umur dulu. Ya. Seperti aja dialog dengan anak kita. Oh, apel atau pisang? Ah, itu dari itu aja dulu. Apel. Kita tahulah apel vitamin apa, misalnya pisang vitamin apa kandungannya. Kita nih sih orang dewasa ya. Tapi anak bisa bilang, aku mau apel. Nah, itu aja dia sudah memilih. Kalau kita mau gali lagi, apa deh yang Adek inginkan dari apel? Misalnya enak, seger, krauk, misalnya gitu. Kalau pisang kan nggak ada bunyinya atau apalah. Kita justru di situ anak sudah bisa bedain mana apel, mana pisang. Nah, sekarang skala prioritas kan lebih ke kegiatan ya. Nih, kita sering orang dewasa, makan dulu apa sholat dulu? Itu skala prioritas kan. Nah, begitu kita milih makan dulu terus baru sholat, itu prioritas Bu. Jadi kalau ditanya umur berapa, ya saya ringkasnya aja dari yang kecil-kecil dulu Bu ya. Kalau ini sekarang 8, 7, 5 tahun. Yang 5 tahun kita bahas skala prioritas ya. Misal gini, belajar dulu atau mandi dulu? Belajar dulu atau mandi dulu? Mandi dulu biar segar. Oke, bisa gitu. Aku mau belajar dulu tanggung. Oh, oke juga tuh, bagus juga dia tanggung, tinggal 2 nomor lagi. Skala prioritas. Jadi sebenarnya ketika anak udah bisa berbahasa, bisa memilih,
ya monggo itu buat skala prioritas. Gitu Bu, dari yang ringan-ringan dulu. Yang 8 tahun ya silakan, masalahnya pada anak ini, aku main futsal dulu atau TPA kan bentur. Nah, kita dialog dia tuh, kenapa bentur tuh, ada TPA, ada juga main futsal, kita udah masukin klub pula. Nah, kan berarti kita harus sisir agenda itu, bikin bingung kita juga, kita bayar TPA, bayar juga klub futsalnya misalkan gitu. Oh iya ya, ternyata bentur ya. Nah, boleh kita diskusi sama anak. Iya ya, bentar, berarti kita perlu rubah ya di jam yang berbeda atau di hari yang beda. Seperti itu Bu, skala prioritas sering aja kita dialogin mana yang ini A atau B. Kita akan lihat anak sudah terlatih memilih. Gitu Bu. Yang kedua tadi Bu, jangan sampai anak nggak tahu, misalnya tadi main games mendesak atau harus atau seminggu lagi main atau baru besok mainnya, itu yang sering Bu, main games. Apakah harus main game sekarang sementara PR belum selesai, sementara sholat belum, kan banyak tuh, sholat belum, makan belum, PR belum, games. Kita tanya, sekarang jam 2 siang ya, mau makan siang dulu atau mau main games? Kita lihat main games. Nah, baru kita ini Bu, kita anak berpikirnya gitu, saringannya seperti itu, pilih-pilihnya. Ini ya, Dek, kita terangin lagi tuh Bu. Mau yang 8 tahun kayak 7 tahun, 5 tahun, kita kasih gambaran. Ada papan tulis cerita tuh, main game, mengasihkan, terus apalagi Dek, lupa waktu, apalagi terus tadi ya, misalkan makan, berapa lama makan, kesenangan kamu ada tuh sop pakai bakso misalnya. Coba, nah gitu kita kasih kegiatan begini-gini, positifnya, kesukaannya apa, libatkan emosi anak. Loh, ada bakso loh, sopnya ada baksonya anget lagi misalnya gitu ya. Terus yang satu ini main game, diem, duduk, bisa kapan aja misalnya gitu ya. Nah kayak gitu Bu. Bunda Elma, ini silakan, tidak bisa berbahasa, bisa membandingkan, membandingkan ini apel, ini pisang, udah pernah ngerasain pisang itu seperti apa seperti apa, disitulah skala prioritas sedang kita latihkan. Gitu Bunda Elma. Baik, jadi hal-hal kecil sederhana dan tempat. Ya, Wayaki. Baik, Umu Elma sudah terjawab ya pertanyaannya. Beliau kebetulan off cam karena beliau sambil bekerja, Ustazah. Baik, ada Umu Rani nih. Umu Rani mau berbagi cerita nih. Beliau dengan komunitasnya di rumah parenting online sedang bersama-sama menulis buku tanggap bencana gadget sebagai bentuk keprihatinan sekaligus ingin berbagi pengalaman dalam mencegah Ananda agar tidak kecanduan gadget. Dengan beragam dinamikanya hingga menemukan solusi maupun sedang berproses. Nah, dengan adanya Zoom ini sangat menambah wawasan karena dibahas apa yang ortu harus lakukan sebelum sesudah pemberian gadget plus 6 dampak negatifnya. Pendek kata, mohon izin untuk menyampaikan kembali kepada orang tua dengan merangkumnya di buku antologi tersebut. Sekaligus meminta Ustazah berkenan memberikan sepatah dua patah kata sebagai penghantarnya. Semoga buku tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin. Salam sehat lahir batin dan tetap semangat membersamai dengan pengasuhan terbaik. Jazakillah Ustazah. Amin. Wayaki. Minta ini kayaknya minta apa namanya, kemarin saya juga dimintain tuh. Ya sih. Dong. Ya insya Allah jawabnya gitu Bun, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah kita juga Umahat SBC juga harus jadi bagian nih yang membeli bukunya Ibu Rani Warsito ya. Oh, nanti ada door prize aja giveaway. Masya Khusus Allah. khusus untuk ini ya. Boleh juga kita pengen tahu kan, pengen belajar dari pengalaman para bunda di seluruh Indonesia bagaimana menghadapi anak-anaknya ya, tantangannya terhadap gadget insya Allah. Semangat Umu Rani, diteruskan, dilanjutkan sampai tuntas bukunya. Semangat. Boleh nambah satu lagi nggak? Dikit aja. Boleh silakan. Nah, ini dalam kapasitas, kalau itu kan orang tua ya. Kalau ini Ustazah, punten,
ini dalam kapasitas sebagai seorang nenek ya. Nenek yang notabene pengasuhan dari cucu itu kan terus terang ya orang tuanya gitu. Tapi yang namanya mengasuh dan mendidik itu kan sepanjang zaman ya. Jadi tidak campur tangan terlalu dalam pada pengasuhan cucu, namun terus memantau, ya mendampingi pada saat yang tepat dan memberi apa nih namanya ya, memberi masukan ketika diminta. Kalau nggak diminta, ya kita mendoakan. Pendek cerita nih, cucu-cucu juga mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika orang tua yang notabene adalah anak-anak kami dengan kesibukannya, kemudian dan ketidaksabarannya gitu ya, orang tua muda saat ini jauh lebih tidak sabar. Nanti kita bikin surveinya lah. Karena apa? Ya karena ini ya beda lah tantangan zaman dan kondisinya beda. Semakin dimudahkan dengan teknologi, tapi membuat tingkat kesabaran sebagai orang tua dalam mengasuh itu turun gitu. Nah, pendek cerita ini terjadi di cucu saya saat itu umurnya pun masih kecil. Saat makan disodori tontonan gitu ya, makan sambil nonton gitu kan. Jadi yang terjadi adalah makannya juga tetap lama gitu ya. Anaknya juga sudah mulai marah ketika dibatasi gitu. Nah ini untuk seorang nenek yang katanya belajar parenting sepanjang zaman juga gitu ya, yang PR-nya juga nggak pernah selesai gitu. Iya. Nanti kepanjangan dia kalau udah ngomong. Nah pendek cerita, mulailah mengingatkan gitu. Yang mengingatkan dan dengan ada action gitu ya, ngetes dulu nih cucu kalau diajak ngobrol main gini ini enggak ya gitu, sampai alhamdulillah ditunjukkanlah satu cara yang efektif, nggak usah banyak ngomong gitu ya, nggak usah banyak ngomong pada waktu-waktu luang. Kebetulan nenek kan sering berkunjung nih, pada waktu-waktu luang pangku aja itu cucu ya nggak, pangku cucu di pangku kita ngaji gitu ya, sambil ya bercerita aja. Masya Allah, tabarakallah ya, ternyata storytelling itu penting banget gitu. Bagaimana seorang ibu harus belajar storytelling sehingga dirinya itu lebih menarik daripada gadget gitu. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, saya fotoin, saya iniin ya, share di grup keluarga gitu. Ternyata itu menggugah orang tua muda ya, notabene anak mantu saya, untuk yang kemudian mereka berbenah gitu. Alhamdulillah sekarang itu yang itu Ustazah ada pembatasan, bahkan anak sebelum usia 3 tahun pun sudah bisa diajak untuk bersepakat. Mau berapa jam nih nontonnya? Terus rewardnya apa? Gitu-gitu tuh. Itu it's work gitu ya, it's work gitu. Itu saja sih. Tapi ya terus ya, harus terus belajar dan update ini info. Jazakillah atas Alhamdulillah wawasan baru nih dari umuran ini. Ibu Razari mau menanggapi barangkali? Singkat aja, terima kasih. Keep on learning, sama kita udah nenek-nenek. Keep on learning itu the best solution. Allah, ya bagus, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lain kah Umahat yang mau bertanya secara langsung? Oh ini ada di ini. Untuk single parent bagaimana Ustazah? Lebih berat berarti PR-nya ya? Iya. Ya, jawab ya Bun. Ya, tafadhol. Untuk Bunda Endah Setiarini. Ya. Dari Bekasi. Ya. Berat tidaknya semuanya tergantung kembali ke ibu tersebut, sejauh mana wawasan pentingnya. Itu saya mau satu. Saya juga sebelumnya janda, Bun, 7 tahun dengan 4 anak ya. Yang terbesar SMA kelas 1, terus SMP, SD kelas 3 gitu. Single parent lah saya.
Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi saya tangga dari Allah, dengan kejandaan saya tahu harus melakukan apa. Jadi nggak panik, itu satu. Karena apa? Ada guidance dan nggak tanggung-tanggung, Bu Eli Risman. Jadi maksud saya apa, Bu Endah? Kalau Bu Endah kebingungan ngedidik anak sementara posisi ini sedang single parent, sejauh Ibu parenting, ibu nyaman pada kutip rezeki Allah, yaitu masalah fisik jadi Bu. Emang kita harus sehat, karena harus sehat jadi saya harus rajin olahraga. Nah itu saya lakukan, rajin olahraga seminggu 2 kali dan seterusnya rutin, konsisten ya. Dengan harus menjemput rezeki, saya harus bekerja, nggak boleh memanjakan fisik. Saya harus perhatikan makanan supaya jangan jatuh sakit. Saya harus ngedidik anak. Nah iya udah ada ilmu parent. Penting. Jadi saya pede, yakin saya bukan. Tapi ketika ibu dalam kesendirian single parent, tidak berarti orang yang lengkap dengan suami itu, Bu. Ya, tetangganya ada yang overdosis, meninggal udah. Padahal ibunya di rumah gitu. Tapi kan nggak berwawasan parenting. Ya. Jadi saya mau bilang itu sebenarnya mau menyemangati Ibu Endah, walaupun kita single parent, tapi Ibu didampingi, disertai orang yang mengguide, membimbing Ibu tentang parenting, Ibu lega di pengasuhan. Bahwa Ibu perlu menjemput rezeki, berbahagialah kalau Ibu bekerja. Jangan dimarahin diri, oh jadi wanita bekerja ninggalin anak. No, Ibu single parent ya wajib memperoleh rezeki dengan usaha yang Allah titipkan lewat potensi Ibu. Ya, jadi bahagia bekerja karena Ibu menyelesaikan masalah ekonomi, berbahagialah punya wawasan parenting karena Ibu tahu apa yang harus dilakukan dalam mengasuh walaupun tanpa suami. Seperti itu, Bu. Yang ketiga, pastinya pasti. Keempat, untuk semuanya itu pastilah Ibu mendekati Allah agar kemudahan, tujuan, capaian, isi-isi pengasuhan terselenggara baik, terpenuhi. Keempat anak edukasinya, kita juga berkembang sebagai single parent, tidak melo gitu ya, tapi dia justru mekar. Ini bahagia, Bu, nggak harus nestapa. Tadi dia bilang nestapa candu gadget, jadi kalau single parent nggak nestapa, Bu, kalau ada aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Gembira, bahagia melakukan kewajiban, powerful. Saya mau bilang gitu, Bu, powerful, nggak malu, nggak sedih, dijalani saja ya, dijalani ya. Allah nggak ninggalin kita, itu Bu konsep saya. Allah tidak meninggalkan saya walaupun suami meninggalkan saya. Allah nggak ninggalin saya, tapi suami iya. Kembali ke hariban Allah karena sakit ya, waktu suami saya sakit. Jadi itu, Bu, menginspirasi dan memotivasi Bu Enda. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Panutan banget nih kisahnya Ibu Wulansari ya untuk para single parent. Di sini ada beberapa sebenarnya Ibu Wulansari yang single parent ya di Ummahat SPC. Memang kami sengaja di SPC merangkul para single parent, jadi bisa bergabung di SPC tanpa harus memikirkan beban biaya, Ibu Wulansari. Jadi mereka tidak diminta iuran bulanan, jadi bagian dari amal solehnya teman-teman SPC nih Ustazah untuk mensupport para single parent. Jadi alhamdulillah dengan adanya Majelis Taklim Ummahat SPC, para single parent insya Allah memiliki guidance ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Wulansari tadi. Baik Ummahat, saya coba ada yang mau bertanya secara langsung. Ini sementara banyak yang di ini ya, banyak yang di chat Ustazah. Ini Ummu Bushra dari
Bangka Belitung kalau tidak salah. Mau sarannya Ustazah, saya mempunyai beberapa siswa yang bermasalah, rata-rata memang berasal dari keluarga broken home. Bagaimana bisa menguatkan mereka supaya tidak merasa kesepian, apalagi salah pergaulan, sedangkan waktu kami guru-guru juga terbatas, waktu dan kegiatan lain. Iya. Ya, atas empatinya kepada murid-murid, dan Ibu alhamdulillah Bunda paham bahwa mereka latar belakangnya broken. Berarti di sela-sela kesibukan Bunda Busro, ada yang butuh uluran tangan Bunda Busro. Bunda Busro udah dewasa, insya Allah lebih matang dan lebih bisa menyikapi kesempitan waktu demi kebaikan perkembangan siswa-siswi yang broken home itu. Jadi memang izin supaya ya Bunda Allah kasih sela kesibukannya dan himpitan waktu. Ketika Bunda menolong satu orang, insya Allah ya, itu berarti menolong sesama. Ya, jadi mungkin ini menginspirasi ya Bu, menginspirasi Bunda Busro. Teman saya, bukan saya, teman saya ikut di LSM. Antara lain ada donaturnya orang Amrik, ya orang Barat lah gitu ya, Amerika. Bagaimana ya ngebersihin binatang yang bikin gatel kalau di tepi pantai itu tuh binatang apa ya yang berbulu-bulu apa tuh istilahnya? Ya Bun, Bunda Mimi atau Bunda, bagaimana ya ngebersihin binatang yang di tepi pantai berbulu. Kalau ke Ilatur ini melihat ya banyak banget ya, kasihan nelayan gitu, kasihan nelayan di Pulau Kapuk gitu ya. Nah terus yang LSM itu kan teman saya, aduh gimana nih ngilanginnya, nelayan jadi susah memancing, jadi terhambat lah. Terus apa jawaban donatur? Bapak Ibu nelayan, para LSM begitu ya ke bahasa Indonesianya. Yang bisa kalian lakukan bersihkan satu binatang, ambillah. Jangan berpikir harus bersih semuanya. Itu bikin frustrasi. Tapi bisa satu, orang buang itu binatang yang bikin gatel. Ibu yang kedua, buang lagi satu. Itu Ibu sudah melakukan kebaikan. Nah, lakukanlah itu. Jangan berpikir harus, misalkan ada 1000 misalkan ya. Jangan harus semuanya Ibu 1000 harus bersih baru nelayan happy, lancar mancingnya atau menelayan ikannya jadi lancar. Jangan berpikir gitu, kita bikin frustasi dan merasa gagal. Tapi Ibu bisa ambil satu, buang. Ibu B, buang. Ibu C, satu. Nah, lama-lama hilang. Nah, jadi maksud saya apa? Meskipun siswa itu mungkin banyak, not only one, Ibu bisa handle satu, alhamdulillah. Lalu Ibu tebarin, colek guru-guru lain. Siapa yang mau jadi donatur kebaikan, nyelesain kasus-kasus anak ini atau membekali anak dengan wawasan yang inspiratif mengatasi persoalan hidup sementara mereka hantarannya broken. Perjuangan yang nilainya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Please do that. Silakan dilakukan gitu, Bun. Jadi kita harus realistis juga ya Ustazah. Tidak bisa semua kita carikan solusi atau kita handle, tapi paling tidak jangan ditinggalin semuanya. Mana yang bisa kita selamatkannya. Sambil semoga sistem yang berlaku di negara kita semakin baik sehingga anak-anak generasi kita menjadi lebih terjaga karena negara berperan gitu ya Ustazah
untuk dunia parenting ini. Kita jadi nggak masing-masing nggak memeluk anak-anak, tapi memang terjembatani dari peran negara, insya Allah. Baik, Ibu Wulansari, belum ada lagi yang bertanya secara langsung. Izinkan saya sedikit berdiskusi, boleh Ibu Wulansari? Ya, insya Allah silakan Bun. Kalau saya pribadi, bagaimana pandangan Ibu Wulansari? Karena saya termasuk orang yang orang tua yang meminimalisir potensi anak-anak saya terpapar gitu ya. Jadi di aturan di rumah saya, anak-anak memang no TV dan no gadget. Artinya sejak saya menikah, 1 tahun saya menikah, saya meniadakan televisi di rumah. Begitupun gadget, artinya gadget hanya dipegang oleh orang dewasa, saya dan suami. Ketika anak saya meminta, saya selalu mengatakan, ada keperluan apa kamu pegang HP? Kamu mau pinjam HP, ada keperluan apa? Mau pakai buat berdagang, karena kan saya dulu usaha ya, jualan buku gitu. Perlu untuk berdagang? Enggak. Perlu buat bekerja? Enggak. Jadi berarti tidak ada alasan untuk kamu menggunakan HP ibu gitu kan. Nah, alhamdulillah itu bisa diterima oleh anak-anak. Nah, seiringnya waktu berjalan, memang anak saya gitu ya, yang anak kandung saya dari rahim saya itu si Davina di pondok pesantren gitu kan. Artinya memang tetap tidak saya berikan gadget. Waktu pandemi pun ada HP untuk sekedar belajar, tapi memang benar-benar untuk belajar, tidak digunakan untuk komunikasi apapun, karena HP-nya saya yang pegang. Nah, mulai kemarin tuh dia sudah mulai menawar gitu kan, tawar-menawar gitu kan. Bagaimanapun kalau aku dikasih HP nanti di usia SMA, kata dia gitu. SMA kelas 1 atau kelas 2. Saya bilang, insya Allah 17 atau 18 tahun baru ibu belikan. Saya bilang gitu. Terus nanti gimana aku mau komunikasi dengan teman-temanku, mau janjian, mau itu. Masih ada HP ayah dan ibu yang bisa kamu pakai ketika pulang di pesantren untuk sekedar keperluan. Mau ketemuan sama teman boleh pakai HP ibu untuk janjiannya. Tapi nanti kan aku di jalan nggak pakai HP, ya kalau mau pergi ya berarti harus bersamaan dengan orang tua, saya bilang gitu. Bagaimana caranya gitu untuk bisa ke sana tanpa harus di sepanjang jalan tuh menggunakan gadget, saya bilang gitu. Saya menentukan bahwa umur 18 tahun gitu, 17 atau 18 tahunnya, karena berdasarkan pola pembelajaran dari guru saya sebelumnya, Abah Ihsan Baihaqi, memberikan gadget di usia 17 atau 18 tahun. Dan anak saya yang kecil ini, Ibu Wulansari, suka saya kasih gadget, tapi dalam rangka pertama kalau saya lagi berpikir kepalanya. Saya cari kutu gitu ya. Kalau dibacain buku awalnya tuh nggak bisa diam, jadi saya bingung bacain buku tapi sambil nyariin kutu gitu kan. Terus yang kedua kalau dia lagi ditopung, totok punggung. Jadi saya bolehkan dia buka tentang kereta gitu ya. Tapi sepanjang dia ditopung atau sepanjang dia dicariin kutu. Tapi kalau udah bersihin kutu, udah topung, selesai, nggak ada lagi gitu kan. Artinya itu, tepatkah saya sebagai orang tua yang termasuk orang yang pokoknya meminimalisir, sepanjang masih bisa dijeda, sepanjang masih bisa ditiadakan, kita akan memberikan gadget itu gitu. Jadi kalaupun dia nanti butuh apa, saya sudah memfasilitasinya lewat buku. Jadi buku apapun yang sekiranya anak saya butuhkan untuk menambah wawasan, saya beli. Tapi untuk gadget, perangkat gadget itu saya memang nggak ngasih sama sekali gitu loh, Ibu Wulansari. Karena kan kalaupun SMP, SMA, dia akan dapat itu di sekolah. Jadi saya juga nggak tahu ya apakah ini baik gitu kan. Karena saya pikir saya di rumah tidak bisa menjembatani itu, karena saya juga tidak bisa mengajari dia tentang IT. Tapi saya mudah-mudahan di SMP-nya atau di SMA-nya sudah terfasilitasi. Jadi untuk sekedar gadget dia tidak buta-buta betul gitu loh Ustazah. Gitu. Bolehkah gitu? Saya menentukan bahwa nanti boleh kenal gadget tuh usia 17-18, boleh pegang gadget tuh 17-18. Kalaupun memerlukan tentang IT atau multimedia, bahkan pihak ketiga yang memberikan itu. Karena saya sebagai orang tua juga nggak mampu gitu untuk
mengajari sesuai dengan fungsi yang dia butuhkan di masa depan gitu lah Ibu Ustazah. Bagaimana pendapat Ibu Lansari? Iya. Ya, maaf ya Bun, tadi juga putus-putus kalau saya ada nangkep pertanyaan, ada yang nggak ketangkap, tolong diulangi lagi ya. Baik. Yang saya tangkap dulu, saya mau jawab, yang saya tangkap saya jawab. Tentang membatasi atau belum memberi gadget kepada Davina yang saat ini sudah 1 SMP mau naik kelas 2 ya Bu ya, 1 Ya. SMP mau naik kelas 2. Betul. Baik Bu, Bun. Pertama saya senang dikomunikasikan ya. Jadi kita tahu oh seperti ini kehati-hatiannya Bunda Mimi dengan ayah ya. Ayah atau Abi manggilnya? Manggilnya apa Bun? Ayah. Ayah Firdaus ya. Oh seperti ini kehati-hatian Bunda dan ayahnya Davina ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kami tahu tingkat kebagusan anak ini, pertimbangannya, kesabarannya, ketaatannya kepada Al-Quran, kehati-hatian anak untuk menjaga diri dengan menutup aurat. Anak, weakness dan strength, kelemahan dan kelebihan anak kita yang tahu. Nah, tentang kebutuhan, ini masalah prioritas. Kebutuhan gadget di anak SMP. Ya, di pesantren. Itu bisa kita diskusikan. Bun. Satu, apakah pesantren mengizinkan santrinya megang HP? Kan itu dulu masalahnya, karena ini di pesantren. Bolehkah anak dibekalin HP? Itu satu. Bun ya, satu itu dulu. Oh boleh aja nggak apa-apa. Oh boleh, berarti ada dong peluang ini anak request saya kabulkan ya, karena kami cukup ekonomi untuk membeli HP cukuplah terjangkau. Nah kalau belum juga pengen memberikan, kita sampaikan terbuka kekhawatiran apa sih pada Bunda dan Ayah sehingga menunda atau mewanti-wanti sangat hati-hati belum ngasih ke Davina HP. Nah itu harus kita komunikasikan Bun. Jadi dia sebagai anak yang dapat trust, dipercaya. Oh saya dipercaya pegang HP, nggak main-main nih Bunda selama ini sangat melarang. Kalau sampai diberi berarti saya terima sebuah trust dari bundanya. Nah itu kan tantangan sendiri Bun, dapat itu. Semoga anak dapat, oh berarti tantangan. Jadi tantangan ini harus dipergunakan dengan tanggung jawab, karena dia sudah melihat kehati-hatian orang tuanya dalam mendidik, membekali ilmu agama, bagaimana aktivitas Bunda sama ayahnya dalam bidang sosial keagamaan, itu saya yakin kerekam oleh Davina gitu. Jadi justru dari sharing ini, maka Bunda memahami Davina dalam hal pengontrolan diri, dalam hal ketaatan pada pesan-pesan orang tua, dalam hal sejauh mana ya dia bisa menunda kepuasannya kalau memang nggak dikasih juga, apakah dia jadi down, frustrasi, merasa nggak dipercaya, atau Bunda yang terlalu strict atau apa. Justru kita ingin tahu beli gadget. Jadi enak tuh Bun dibuka, ada keterbukaan. Davina tahu nggak kenapa Bunda sepertinya terlihat menunda-nunda atau berpikir panjang untuk memberi atau tidak memberi dulu HP misalnya. Dia harus tahu itu Bun, sehingga dia nggak nyalahin kita, dia juga nggak ngebanding-bandingin kita dan merasa kecil hati karena temannya bisa mudah nggak jadi terhambat menurut dia, misalnya orang tuanya ngasih-ngasih aja. Nah kan kita ingin tahu juga Davina gimana perasaan dan pikirannya dengan penunda loh juga. Kalau memang saya yakin bisa terjebak lihat yang nggak pantas-pantas atau malah membangun kencan sama lelaki ikhwan lain.
Ya dia harus buktikan gitu. Justru jadi uji coba kalau saya. Uji coba. Saya mau sampaikan juga dulu anak-anak sudah ber-HP ya. Anak-anak saya, teman-temannya sudah ber-HP kok. Saya kan ada hambatan ekonomi. Jadi saya belikan HP yang tidak ada warna, tidak ada apa tuh yang jadul banget, yang hanya teks, nggak ada gambar, nggak ada foto. Itu dialami oleh anak saya karena memang saya tidak ada ekonomi yang cukup. Tapi bahwa saya mau ngasih HP ada di saya, di anak saya waktu SMP dan SMA. Jadi gadget HP tidak ada foto. Itu dialami oleh anak saya sampai saya mau ngasih ada karena perlu juga saya halu-halu, apalagi saya single parent tadi ya, saya harus majuin komunikasi, ada di mana, sedang apa, Umi lagi di sini, mohon doanya. Jadi saya sendiri merasa butuh komunikasi, maka saya berpikir saya harus kasih HP ke anak saya gitu, Bun. Ya, itu Bun yang bisa saya jawab. Baik, jazakumullah khairan, Ibu Wulansari. Insya Allah gambaran dari Bu Wulansari memberikan gambaran juga kepada saya ya, artinya di waktu tertentu anak-anak kita perlu diberikan kepercayaan ya. Jadi nggak melulu kekhawatiran kita membuat kita menjadi menunda sesuatu yang memang saat itu dibutuhkan. Ya, artinya dengan wawasan, dengan yang seperti gambaran dari Ibu Wulansari tadi ya, ilmu-ilmu yang disampaikan tadi itu bisa menjadi acuan bagi kita para orang tua ya Ibu Wulansari untuk bekalan nih kalau memang kita harus memberikan gadget, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita tetap terlindungi dan terpelihara kebaikannya gitu ya. Baik Ibu Wulansari, jazakumullah khairan atas semua masukan hari ini, materinya. Kita diuji ya hari ini, nggak terlalu bisa banyak menangkap komunikasinya gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang dikasih rizki sama Allah tersampaikan dengan baik, insya Allah menjadi keberkahan ilmunya untuk kita semua. Waktu menunjukkan pukul 14.55, alhamdulillah sesi materi sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Wulansari dengan materi yang sangat mencerahkan, dengan bekalan ilmu yang sangat menjelaskan, insya Allah menjadi bekalan bagi kita semua. Jazakumullah khairan, semoga menjadi amal paling terbaik bagi Ibu Wulansari. Yang psikolognya ini bukan sekedar memahami psikologis, tapi bagaimana memahami agama dengan baik sehingga kita Majelis Taklim Ummahat SPC benar-benar bisa menjadikan ilmu yang diberikan oleh Ustazah ini menjadi bagian dari kajian juga ya. Jadi bukan sekedar psikologi dan parenting, tapi memang agamanya kita dapat juga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah semoga ke depan lebih baik dan kita menunggu modul berikutnya dari Ibu Wulansari, ke lapangan waktu beliau menyediakan modul-modul online nih buat kita para jamaah SPC Ibu Wulansari. Ya, insya Allah, Bun. Amin, amin. Ditunggu ya Ibu Wulansari. Baik Ummahat, kita tutup ya kajian kita hari ini. Terima kasih banyak jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam acara kajian kita, pekanan kita bersama Ibu Wulansari. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Ibu Wulansari dipermudah dalam langkah dakwahnya. Semoga Allah memberikan kesehatan, juga panjang usia dalam taat kepada Ibu Wulansari. Juga saya haturkan jazakumullah khairan kepada Ustazah Alfiah atas partisipasinya menjembatani Ibu Wulansari untuk berkajian bersama kami Ummahat SPC. Semoga menjadi amal soleh juga untuk beliau, Ustazah Alfiah Ibu Wulansari. Baik, kita tutup ya Ummahat.
Bagian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada ustazah dan ummahat semua. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ustazah. Wa iyyakum sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Insyaallah. Selamat puasa. Iya, selamat puasa ya bulan Sari. Mohon maaf lahir Iya, batin. sama-sama, maaf dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.